Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semangat belajar anak ibu hari ini luar biasa. Dah, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan awali dengan berdoa. Siapa nih bisa memimpin doa? Boleh. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Rizky. Kita berharap semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa aja yang nggak bisa hadir hari ini? Siapa nak? Safrul Kamal. Kenapa Safrul Kamal nak? Sakit. Kita doakan semoga Safrul Kamal cepat sembuh. Ada lagi? Siapa nak? Kenapa Al-Fadil? Oh, ke tempat neneknya. Kita berizin ya buat Al-Fadil. Ya. Yang lainnya hadir semua kan? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini udah siap belajar anak ibu? Siap. Kelasnya udah pada bersih semua? Siap. Alhamdulillah. Bajunya udah pada rapi? Siap. Perlengkapan belajarnya gimana? Siap? Siap. Siap. Nah, luar biasa anak ibu hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran agar lebih semangat lagi, yuk sama-sama kita bernyanyi dulu, boleh? Boleh. Kita sedikit, yuk sama-sama kita bangun, kita nyanyi lagu Profil Pancasila. Dah, bangun yuk. Satu. Yuk sama-sama. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk. Luar biasa semangatnya hari ini. Dah. Coba anak ibu perhatikan di sekeliling kita, nak. Di kelas kita ini ada apa aja, nak? Ada meja, ada kursi. Ada meja, ada kursi, ada laptop, infokus, ada tumbuhan, ada siapa? Ada kita. Nah, meja termasuk dalam apa, nak? Benda mati. Kursi? Benda mati. Laptop ibu apa? Benda mati. Nah, jadi meja, kursi, laptop, infokus semua itu termasuk dalam benda mati. Nah, yang benda hidup adalah kita dan tumbuhan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak ibu dapat membedakan yang mana makhluk hidup dan makhluk mati. Kemudian yang kedua, anak ibu dapat mengenali ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tolong anak ibu, tadi kita telah mengamati ada meja di kelas kita, ada kursi, ada bunga lagi. Ini yang dikatakan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini makhluk hidup apa makhluk mati, nak? Makhluk hidup. Nah, untuk lebih memahaminya, coba anak ibu perhatikan gambar, lihat di papan. Nah, gambar yang pertama ada apa aja, sayang? Ada gajah. Kemudian tumbuh-tumbuhan, ada rumput. Gambar yang kedua? Meja. Apa? Gambar yang pertama ada gajah, ada tumbuhan, ada rumput. Itu menandakan apa nih? Makhluk hidup. Oke. Gambar yang kedua ada
Ada benda mati yaitu meja, kursi. Oke. Ada lantai, meja, pagar. Itu semua menandakan ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kita udah tahu ciri-ciri makhluk hidup bisa bergerak. Nah, coba Bang Al-Fajri bisa bantu Ibu ke depan? Coba perhatikan ya kawan-kawan kita. Perhatikan kawan-kawan kita. Nah, perhatikan si Al-Fajri berdiri di samping sebelah mana Ibu sayang? Kiri. Sebelah kiri. Kemudian berpindah ke sebelah kanan. Nah, apa yang si Al-Fajri lakukan sayang? Bergerak. Oke, apa lagi? Berpindah tempat. Terima kasih Bu Al-Fajri. Silakan duduk. Nah, tadi Al-Fajri melakukan bergerak dan berpindah tempat. Jadi, bergerak adalah kemampuan suatu organisme untuk berpindah tempat atau posisinya. Dah, bergerak itu ada dua macam. Yang pertama gerak aktif. Contohnya pada manusia bisa berlari, apalagi berjalan, melompat, itu yang dikatakan dengan gerak aktif. Sedangkan yang dikatakan dengan gerak pasif adalah gerak seperti gerakan pada bagian batang mengikuti cahaya matahari, itu yang dikatakan dengan gerak pasif. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua membutuhkan makanan. Ada makan anak Ibu tadi pagi? Ada. Untuk apa makan sayang? Untuk menambahkan energi. Ada lagi? Untuk sehat. Ada lagi? Biar nggak sakit. Hebat nak Ibu semua. Jadi kita makan adalah untuk membutuhkan energi. Ada dua macam cara makhluk hidup mendapatkan makanan. Yang pertama dengan cara autotrof adalah kemampuan makhluk hidup dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya pada tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Kemudian cara membuat makanan yang kedua melalui heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Dengan kata lain tidak bisa, harus tergantung pada organisme lain. Contohnya kita manusia makan apa? Makan sayur. Sayur itu dari tumbuhan. Kita makan nasi itu dari tumbuhan. Kalau kita makan daging itu dari apa? Dari hewan. Nah, jadi manusia itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, harus bertergantungan pada organisme lain. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga apa? Bernafas. Apa yang dikatakan dengan bernafas sayang? Oke, jadi bernafas itu adalah memasukkan oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup. Manusia dan hewan bernafas menggunakan apa? Menggunakan hidung, menggunakan paru-paru, menggunakan apa lagi? Nah, kalau tumbuhan bernafas menggunakan daunnya melalui mulut daun yang disebut dengan stomata. Oke. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Yang dikatakan dengan tumbuh dan berkembang adalah makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan pada makhluk hidup dapat ditandai dengan bertambahnya bertambahnya tinggi badan, apalagi berat badan, bertambahnya volume. Sedangkan perkembangan pada makhluk hidup contohnya seperti apa? Contohnya seperti manusia yang mengalami masa pubertas. Oke, hebat anak Ibu. Perkembangan pada manusia, pada makhluk hidup adalah makhluk hidup menjadi dewasa dan pematangan fungsi organ pada makhluk hidup. Contohnya pubertas yang dialami oleh manusia. Pubertas pada manusia menandakan telah terjadinya pematangan secara
secara seksual. Contoh lainnya yaitu pada tumbuhan yang awalnya cuma ada daun, kemudian batang, kemudian berbunga, berbuah, dan berkembang biak. Nah, coba anak ibu perhatikan contoh tumbuhan yang ada di tangan ibu. Yang pertama masih kecil, cuma ada daun sama batangnya saja. Kemudian sudah menjadi dewasa, sudah berbunga, kemudian berbuah untuk menghasilkan biji, dan biji kita tanam lagi buat menghasilkan tumbuhan yang baru. Oke. Nah, sekarang ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Apa yang dikatakan dengan berkembang biak, Nak? Berkembang biak adalah bereproduksi, menghasilkan keturunan atau memperbanyak diri. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Selanjutnya, melakukan ekresi. Ekresi adalah membuang zat sisa dari tubuh manusia dan hewan, akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi. Sementara itu pada tumbuhan akan mengeluarkan zat sisa berupa CO2 dari proses respirasi dan O2 dari proses fotosintesis. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedelapan, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, sayang? Contohnya, ada pernah lihat cicak di dinding, sayang? Pernah anak ibu melihat cicak di dinding berlari-lari. Nah, kalau kita sentuh cicak ataupun kita pukul cicak, akan memutuskan ekornya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, jadi makhluk hidup akan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan atau adaptasi terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Inilah yang dikatakan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan yang dikatakan dengan ciri-ciri benda mati adalah yang pertama apa? Tidak bernafas. Apa lagi ciri-ciri makhluk hidup? Tidak bisa bergerak. Kalau kita tidak menggerakkan, kan? Apakah kursi mempunyai anak, Nak? Tidak. Bila kita tidak membuat kursi baru. Kemudian dia tidak berekresi, tidak peka terhadap rangsangan, dan tidak beradaptasi dengan lingkungannya. Itulah yang dikatakan dengan ciri-ciri benda mati. Untuk pembelajaran kita hari ini, untuk ibu tahu apakah anak ibu memahami pembelajaran kita hari ini, kita akan mengerjakan LKPD kita, berdiskusi secara kelompok. Ini kelompok yang kemarin apa kita buat kelompok baru, sayang? Dengan kelompok yang kemarin aja, kelompok pertemuan sebelumnya boleh. Sekarang ibu akan membagikan LKPD buat kalian. Kalian amati gambar dan cermati apa pertanyaannya. Berdiskusi untuk menghasilkan jawaban yang tepat. Boleh. Nah, silakan anak ibu amati. Kita akan melakukan diskusi. Kelompoknya yang bekerja sama nih ya. Coba kelompoknya bekerja sama. Lihat apa materinya, tulis. Nah, coba pena. Mana pensilnya? Nah, ini buka bukunya, diamati, diisi, Nak ya. Dah, siapa yang mengisi? Siapa ketua kelompok ini? Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 bagaimana? Bagaimana kelompok 2? Nah, diamati nih ya. Apa yang kurang paham ditanyakan, sayang? Misalkan ada kurang paham ditanyakan. Mana ya?
Ini kan mana? Nah, di sini diamati yang mana? Yang mana yang dikatakan dengan makhluk hidup dan yang mana yang dikatakan dengan benda mati. Misalkan ini apa? Ini apa? Yang ini bagaimana? Ini hidup apa mati dia? Tulis di sini. Di sini nama makhluknya. Kemudian di sini. Nah, kemudian di sini ciri-ciri yang ada pada makhluknya. Boleh? Apa sayangku? Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama apa tadi? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-cirinya. Bisa? Coba lagi perhatikan. Ini ada buku cetaknya. Diperhatikan buku cetak juga boleh. Nih, kawan-kawan yuk kerjasama. Peka terhadap rangsangan ya. Nah, sekarang kita akan melakukan presentasi. Presentasi udah dicek-cek kembali jawabannya. Udah siap? Nah, sebelum kita melakukan presentasi, kita akan ice breaking dulu agar lebih semangat. Yuk, sama-sama kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Lepaskan semua beban yang ada. Ada beban? Tidak. Ada. Kelompok mana yang ingin tampil duluan? Boleh? Kelompok mana? Kelompok yang ingin tampil duluan. Kelompok 2 boleh? Yuk, kelompok 2 dulu. Maju. Semangat, kita berikan semangat untuk kelompok 2, yuk. Semangat buat kelompok 2. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi makhluk hidup. 1. Bergerak, berjalan dan berlari. 2. Membutuhkan makanan. Makanan dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi. Dia bernafas. Bernafas adalah oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan pertumbuhan ukuran yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Berkembang biak. Perkembangan dapat terjadi secara kimiawi. Kita terhadap rangsangan kita. Rangsangan dapat berupa cahaya panas, dingin, bau dari gas, sentuhan gravitasi, rasa, dan lain-lain. Nah, demikian hasil. Demikian hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 2? Ada? Udah paham semua? Udah, kita beri semangat buat kelompok 2, yuk. Terima kasih kita ucapkan buat kelompok 2. Kemudian kelompok mana lagi yang udah siap? Belum. Kelompok 3, yuk kelompok 3 maju. Kita beri semangat dulu buat kelompok 3. Kelompok 3 maju. Nah, kelompok 3 yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan di atas adalah manusia, benda hidup, tumbuhan, benda hidup, pot, benda mati, tanah, benda mati, kursi, benda mati, dinding, benda mati, lantai, benda mati, jendela, benda mati, meja, benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup adalah Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. Bergerak adalah bergerak bebas atau pindah tempat. 2. Memerlukan makan. Memerlukan makan adalah untuk kebutuhan nutrisi. 3. Peka terhadap rangsang.
Pekat terhadap rangsang adalah contohnya jika kena es kita akan merasakan dingin. Empat, bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan. 5, tumbuh. Tumbuh adalah dari kecil tumbuh menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa. 6, mengeluarkan zat sisa. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup. Berkembang biak. Berkembang biak adalah dari satu individu berkembang menjadi banyak. 8, beradaptasi. Beradaptasi adalah dengan menyesuaikan diri, dapat beradaptasi dengan lingkungan. Oh, Sekian dari kami, terima kasih. oke, ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 3? Enggak, paham semua? Paham. Nah, kita beri semangat untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan duduk. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bisa bergerak, bisa bernafas, bisa tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, beradaptasi dengan lingkungan, dan mengeluarkan zat sisa. Bisa dipahami, Nek? Bisa. Jadi, udah bisa semua? Bisa mengerti? Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, Nak, ciri-ciri makhluk hidup itu bisa bergerak, bisa bernafas, bisa berkembang biak, mengeluarkan ekresi, kemudian peka terhadap rangsangan. Sedangkan ciri-ciri benda tak hidup, bagaimana? Tidak bisa bergerak, apalagi? Tidak bisa bernafas, bagaimana lagi? Tidak mengeluarkan zat sisa. Itu dikatakan dengan ciri-ciri makhluk tidak hidup. Tadi kita sudah kerja kelompok kan? Sudah melakukan kerja kelompok, kita jawab sama-sama, kita amati sama-sama lembaran LKPD-nya. Sekarang kita akan melaksanakan lembaran evaluasi melalui kerja mandiri. Nah, anak ibu mengerjakan sendiri-sendiri. Nah, ibu bagikan satu persatu, anak ibu kerja sendiri-sendiri. Lihat soalnya, baca dengan teliti, kemudian dijawab. Paham? Nah, udah dapat semua? Terima kasih. Tolong dikerjakan. Soal kita pilihan ganda ada. Mudah nih kan? Mudah. Soalnya ada pilihan ganda. Soalnya ada 5 soal. Nah, coba perhatikan soalnya. Kira-kira jawaban yang paling benar. Dikira-kira jawaban apa yang paling benar? Boleh di kolom, Nek. Boleh juga disilang. Udah. Nah, udah siap? Udah siap, boleh. Yang udah siap. Nah, yang belum siap kerjakan terus. Yang udah siap boleh dikumpulkan. Jadi lembaran evaluasi ini akan ibu periksa dan ibu bagikan minggu depan. Mudah-mudahan semua jawabannya benar semua, oke? Sekarang bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Pembelajaran ini ada egoji yang menggambarkan perasaan anak ibu hari ini. Boleh ambil satu orang ditempelkan. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Apakah senang? Apakah sedih? Apakah cemburu? Boleh diambil satu-satu ditempelkan. Nih. Nah, boleh? Boleh ambil, ditempelkan di kertas yang udah ibu sediakan.
Satu aja nak ya. Satu aja ya. Oh, cacat ya, Bu. Apa apa? Bu, dah on bu namanya. Hebat cewek. Dah. 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 Pak untuk ada ceweknya. Bangun sendiri nak, bangun sendiri, tempel sendiri. Bagaimana perasaannya hari ini? Bu, boleh ambil dua. Boleh ambil dua boleh. Nih belinya, Bu bagikan. Minta Bu, minta. Udah dapat semua? Lagi Bu. Apa mentang nak? Satu aja. Pakai dah. Udah semua? Udah semua ditempel? Udah, nah coba perhatikan. Nah coba lihat perasaan anak ibu hari ini. Ada yang senang, ada yang oke. Ada yang senang, ada yang oke juga ya? Ya, jadi anak ibu senang belajar dengan cara seperti ini? Senang. Besok-besok kita akan menerapkan pelajaran seperti ini lagi. Nah, sekarang kita telah belajar tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian untuk selanjutnya di rumah, anak ibu buka-buka buku, lihat pelajaran kita selanjutnya tentang keanekaragaman makhluk hidup. Pelajaran kita selanjutnya tentang keanekaragaman makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Dibaca-baca ya. Ya, dipelajari, dibaca-baca tentang pelajaran kita selanjutnya. Nah, Ibu rasa hanya di sini pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kalau ada umur panjang Selasa depan kita berjumpa lagi. Dah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.